Saham adalah saham berasal dari bahasa Arab. Sahmun, ashumun, berarti juz'un au ajza'un, bagian dari kepemilikan sebuah barang atau harta. Itu namanya adalah saham. Ya, umpamanya ada sebuah harta warisan lalu dibagi sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, lalu anak laki-laki dapat sekian bagian dari pembagian tadi, anak perempuan dapat, istri dapat, orang tua dapat, masing-masing memiliki saham, memiliki bagian dalam harta warisan tadi sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembagian harta waris tadi. Ya. Kemudian ini juga tadi mereka memiliki sebuah aset, sebuah harta dengan tanpa ada transaksi di antara mereka. Karena yang mewariskannya atau orang tua mereka wafat, otomatis mereka bersyarikat, bersekutu memiliki aset tadi sesuai dengan bagian atau saham yang menentukannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini juga bisa dilakukan dengan akad. A dengan B, C dan seterusnya. Mereka bersepakat untuk memiliki sebuah aset. Maka membahas tentang saham itu berkaitan dengan hukum syirkah. Hukum kerjasama. Syirkah atau kerjasama atau bersyarikat adalah ittifaqu itsnaini aw aksar, ittifaqu itsnaini aw aksar fima laihima aw amalaihima aw dhimmataihima min ajli al-istirbah wa yakunu ribhu bainahuma wal khasaratu binisbati ashumihima. Kesepakatan dua orang atau lebih dengan harta yang mereka setorkan atau pengelolaan dari keduanya atau tanggung jawab kepada pihak ketiga dari keduanya untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Ketika masing-masing menyetorkan modal dalam bentuk harta, dalam hal ini berbeda para ulama, namun mereka sepakat modal itu harus berbentuk mata uang resmi di negara tersebut. Kalau berbeda, maka harus disepakati dengan mata uang negeri tersebut. A, store modalnya dolar 100 ribu kebanyakan ya. Kebanyakan atau cukup? Cukup ya udah. A, store modal 100 ribu US dollar. Berapa miliar itu kalau rupiahnya? Hah? 1,4? 100 ribu 1,4. B, store uang rupiah 1 miliar. C, store emas 1 kilo atau 2 kilo. Ya. Ini tidak boleh. Harus disepakati, jangan nanti pada waktu likuidasi Anda minta dolar, Anda minta emas. Yang rugi pasti yang punya store rupiah. Karena rupiah turun terus. Emas terus naik. Dolar kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi lebih sering naiknya dibandingkan rupiah. Ya.
maka akan terjadi kezaliman kepada salah satu pihak. Terutama di sini yang akan terzalimi adalah yang punya rupiah. Andai mereka bekerja sama ini sebelum terjadi krisis moneter besar-besaran di Indonesia tahun 98, 97, 98, 94. 94 1 miliar besar. Ya. Berapa US dollar? Waktu itu cuma 2.500 rupiah 1 dolar. Berapa USD itu? 1 miliar dibagi 2.500 berapa? 250.000 USD. Kalau tadi 100.000 kan ya? Ya. 250.000. Ketika nanti terjadi krisis, dia minta, kata dia, modal saya kan dulu dolar. Modal kamu kan rupiah. Ya, 1 miliar waktu itu sudah berbeda dengan 1 dolar. Maka terjadi kezaliman. Oleh karena itu, sepakat para ulama dalam akad syirkah tadi, kerjasama tadi, bersyirikat tadi, masing-masing semuanya harus sepakat ini dinilai dengan apa. Ada yang store tadi rupiah. Kalau rupiah memang mata uang negeri tempat umpamanya usaha itu berdomisili atau bertempat. Ada yang store dolar, ada yang store emas kilo atau 2 kilo. Disepakati pada waktu itu 2.500 per US dollar, berarti Anda store sama rupiah sebanyak 2. Tadi dia store berapa? 100.000 kan ya? Berarti sama dengan berapa juta di waktu itu? 250 juta. Dia kan store 1 juta dolar US. Di tahun 94, 1 juta dolar US itu berapa rupiah? Kan 2.500 1 dolar USD. 100, dia store 100.000 US di tahun 94. Itu dinilai dengan rupiah pada waktu itu per dolarnya 2.500 kan ya. Berarti pada waktu itu berapa rupiah? 250 juta kan ya? Ya. Katakan kepada dia modal kamu bukan 100.000 dolar US. Tapi modal kamu adalah 250 juta rupiah. Ya, modal saya 1 miliar. Yang ngasih, yang nyotor emas 2 kilo. Di waktu itu emas berapa per gramnya? 94, coba lihat 94 berapa? Biar selesai nanti antum kelahi datang ke saya, pusing saya. Sebelum kelahi sepakati dulu. Berapa? Harga emas per gram sekilo. Per gramnya berapa waktu itu? 200.000? 20.000? Per gram 20.000? 95 tadi kan ya? 50.000 per gram. Berarti kalau 2 kilo 50.000 per gram kali 2.000 kan 2 kilo kan tadi. 100 juta. Ya. Modal kamu bukan 2 kilo emas. Tapi kamu 100 juta. Saya 1 miliar, kamu 250 juta. Jangan nanti kemudian minta 2 kilo. Ya, pusing saya nanti, habis semua harta saya. 1 miliar saya nggak cukup, sekarang kan nggak cukup 1 miliar 2 kilo. Kamu juga jangan minta nanti USD. Habis semua modal saya nanti buat nutup selisih
Karena dolar naik, bukan karena dolar naik, karena rupiah turun. Ya. Emas nggak pernah naik, cuman rupiah yang turun terus. Dari masa Rasulullah, 1 dinar bisa membeli 1 ekor kambing kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah memberikan 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Jad Al-Bariki untuk beli kambing kurban. Dapat. Sekarang dapat juga atau tidak? Berarti emas tidak naik dan tidak turun. Tetap. Nilai tukarnya dengan barang dan jasa dari abad per abad, 5, 10 abad, 14 abad masih tetap. Ya. Maka ada 1 miliar, kemudian 250 juta, ada 100 juta. Persentasenya berarti berapa masing-masing ini? Berarti 1,350 juta kan ya? Ya. Yang 1 miliar berapa persentase sahamnya dia? Bagiannya dia? Berapa? 74%. Yang 250 juta? Berapa sahamnya dia? 18%. Yang 100 juta, yang 2 kilo emas, 7% cuman, 7%. Jelas, ini namanya saham, bagian-bagian. Itu makna saham secara definisi fikih dan secara bahasa Indonesia. Tetapi kemudian saham pernah dibuatkan dalam bentuk lembaran surat berharga. Sekarang sudah tidak kan ya? Sekarang sampai paperless kan ya? Tidak ada kertasnya lagi atau masih ada kertasnya? Sudah tidak kan ya? Dari dulu pun memang saham tidak ada lembaran-lembaran. Tapi kalau ingin dibuatkan lembaran juga bisa tadi. Kamu di perusahaan ini punya 74% bagian saham. Saham itu artinya bagian. Ya. Yang mana yang bagian saya ini? Yang lantai atas, lantai bawah, lantai tengah? Hah? Semua lantai kamu punya 74%. Kemudian ini yang meja, yang kursi, yang perabot, yang mana punya saya? Tidak ada yang punya kamu. Di sini kamu punya 74%. Di sini kamu punya 74%. Kalau ini aset perusahaan, ini kamu di sini juga 74%. Di tiang bendera ini kamu 74%. Ya. Jelas? Begitu juga yang 18%. Begitu juga dengan yang terakhir berapa? 10? 7%. Ini dia yang saham. Jelas? Ya. Kemudian ada jenis saham, beberapa jenis saham ketika mereka terbitkan ada saham istimewa, ada saham biasa. Pernah dengar saham istimewa, saham biasa? Pernah? Saham istimewa itu biasanya dikuasai oleh pendiri sebuah perusahaan. Abdullah dengan Ahmad, bertiga dengan Abdurrahman, mereka bersepakat tadi kan ya, modal kamu tadi 1 miliar rupiah. Modal kamu 100.000 dolar US, tapi sama dengan 250 juta rupiah. Modal kamu 2 kilo emas, tapi sama dengan 100 juta rupiah. Ya, ini kita bertiga memiliki saham istimewa di perusahaan ini. Kalau ada orang yang ikut boleh, tapi nilainya saham, tapi saham mereka namanya saham biasa. Ya, ada teman yang ikut, dia ingin juga mengembangkan hartanya, dia punya uang daripada saya taruh di bank, hukumnya riba dan saya berdosa. Lebih baik saya ikut di usaha Anda ini, saya store umpamanya 200 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Mereka bertiga mengatakan boleh,
Tapi dengan syarat sahammu saham biasa. Kami bertiga saham istimewa. Ada lagi kerabat yang satu ingin ikut karena lihat prospeknya bagus dan mulai kelihatan untungnya lumayan. Ya, yang lain banyak ikut. Mereka jawab boleh, cuman saham kalian saham biasa. Saham kami bertiga ini saham istimewa. Apa ditanya oleh mereka? Apa keistimewaannya? Apa keistimewaannya biasanya? Apa? Pembagian untung mereka dulu yang dapat pembagian. Kemudian apalagi istimewaannya? Suara mereka 2. Kalau tadi 74 kali 2 udah 144% suaranya dia. Yang 10%, yang 8% suaranya, yang 7% suaranya 14%. Ya. Kemudian yang tadi berapa? 18. Yang 18 suaranya 36. Kalau umpamanya suaranya per 1 kali 2. Yang lain saham yang lain suaranya sebesar sahamnya dia. Tidak kali 2. Kalau masalah suara tidak ada masalah dalam penentuan kebijakan-kebijakan, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah dalam pembagian dividen. Bahwa mereka dibagikan dulu keuntungan, kalau ada keuntungan baru untuk yang lain sisanya. Ini tidak boleh. Karena mereka bisa jadi keuntungannya habis untuk mereka bertiga ini saja. Yang lain tidak dapat keuntungan. Dan ketika dilikuidasi, yang 3 ini pemegang saham istimewa ini ditutupi modal mereka dulu. Kembali 1 miliar dulu, kembali 250 juta dulu, kembali 100 juta rupiah dulu. Bila masih ada sisa dari likuidasi, baru dibagi-bagikan kepada pemegang saham biasa. Ini 2 ini tidak boleh karena akan mengantarkan kepada gharar dan riba. Di mana saham 3 orang ini tidak terkena kerugian. Karena ditutupi dulu. Sedangkan saham yang lain terkena kerugian. Bila dalam syirkah ada modal yang tidak terkena kerugian, berarti modal dia berbentuknya bukan syirkah. Bukan kerjasama, tetapi bentuknya adalah qard, pinjaman. Ketika ada pertambahan keuntungan, maka namanya riba. Belum lagi terjadi gharar. Gharar andai umpamanya untung sih, tapi untuk menutupi dividennya untuk mereka dulu. Yang lain tidak dapat. Ini gharar. Yang lain bisa dapat, bisa tidak, kalau mereka pasti dapat. Maka karena itu dia tidak dibolehkan. Jelas? Sudah, kalau Anda ingin buka saham dari orang lain, ya udah samain aja. Kenapa harus istimewain? Kalau mau minta suara, karena Anda merasa pendiri, Anda ingin perusahaan ini berjalan sesuai dengan visi dan misi Anda di awal, silahkan, gak ada masalah. Suara Anda, ambillah suara yang banyak-banyak. Ya, tapi dalam pembagian untung dan rugi tidak dibolehkan. Ini dia saham. Jelas hukumnya secara umum. Kemudian saham ini bila dimasukkan ke dalam perusahaannya, masuk ke dalam bursa dengan persyaratan-persyaratan tertentu, ini saham bisa diperdagangkan. Hukum jual beli saham. Dan saham yang tadi pun ini, walaupun tidak Anda bawa ke bursa, tidak bawa ke pasar bursa, bisa nggak dijual belikan juga? Bisa atau tidak? Bisa. Anda tadi siapa tadi? Ahmad, Abdullah, sama satu lagi? Abdurrahman. Ya. Si Ahmad berapa tadi? 74% kan ya? Anggaplah gitu. Abdullah berapa tadi? 250 juta, 18%. Si Abdurrahman 7%. Paham? Sekarang 7% itu sudah naik. Yang 7% kemarin 100 juta, sekarang Masya Allah ketika dinilai, dievaluasi perusahaan tadi nilainya tadi jadi berapa? 1,35 kan ya? Sudah nilainya 4M.
Maka 7% dari 4M berapa? 250 juta. Hah? 280 juta. Sudah tambah uangnya 80 juta rupiah. Ya. Kata dia, saya perlu ini membangun rumah. Ya, rumah saya sudah ada cuman untuk anak. Dia mau nikah. Ya. Dia bilang kepada mereka berdua, saya mau jual saham saya ini. Bisa ini? Maka perdagangan saham tidak mesti harus di bursa. Ini juga bisa. Dia sampaikan kepada mereka berdua, saya tidak ada uang tunai ini, kata si Ahmad yang punya saham 74. Karena juga saya ada kebutuhan-kebutuhan pokok, saya nggak bisa beli. Dia tawarkan ini siapa yang saham 7% siapa tadi, Abdurrahman kan ya? Dia tawarkan ke Ahmad. Kata Ahmad, saya juga sedang butuh uang tunai juga nggak bisa beli. Boleh dia jual keluar? Dia minta izin ke mereka berdua. Wahai dua saudaraku, teman kerabatku, mitra syirkahku yang baik hati, saya mesti harus untuk membantu anakku agar masa depannya cerah. Cucu-cucuku lahir dalam keadaan sehat. Ya. Kalau kalian berdua tidak ada yang beli, boleh enggak saya jual ke orang lain? Mereka mengatakan, boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat, mereka buat persyaratan umpamanya orang itu muslim, baik, dan ngerti sedikit banyak agama Islam, mau bekerja sama dengan kami dengan baik. Kalau kau tawarkan, nanti kamu undanglah kami, ya. Kalau kami setuju, tidak apa-apa, lepas. Jelas ini? Ya. Ternyata si Abdurrahman menjualnya ke Adnan. Dia bawa Adnan. Mereka dua bersetuju. Tadi nilai 7% tadi sudah naik menjadi 280. Hah? 280 juta kan ya? Kata Abdurrahman ke Adnan, memang nilainya sekarang 280 juta. Wahai Adnan, tapi kamu lihat sendiri perkembangannya luar biasa ini. Saya ingin tawarkan ke kamu dengan harga 300 juta rupiah. Dulu nilai awal diterbitkan, itu nilai apa nominal namanya? Yaitu nilai nominal. Nilai bukunya per sekarang 280. Nilai pasarnya dia mau ngambil untung, dia mau jual 300 juta. Boleh? Hah? Boleh? Salah. Boleh atau tidak? Dilihat dulu perusahaannya bergerak di bidang apa. Kalau bergerak di bidang jual beli emas atau lembaga keuangan, berarti dia mewakili saham ini, mewakili aset terbesarnya adalah emas atau rupiah. Kalau mewakili rupiah, namanya bergerak di lembaga keuangan syariah yang BPRS atau apa. Ya. Kalau mewakili rupiah, dia tidak boleh dijual lebih dari nilai buku. Syarat pertama. Syarat kedua, karena tukar rupiah dengan rupiah apa syaratnya? Sama dan tunai. Harus bayar cash 280 juta sekarang, nggak boleh sore. Ya, transfer sekarang juga. Jelas? Tinggal lagi nanti nama si Adnan dicatatkan, dinotarilkan. Diganti nama Abdurrahman. Gitu kan ya? Kalau perusahaannya bukan bergerak, kalau bergerak di bidang emas atau perak atau
mata uang lain selain rupiah, ini boleh dia jual lebih dari nilai buku. Karena menukar rupiah dengan emas, syaratnya yang penting harus berapa syaratnya? 2 apa 3? 1. Enggak ada 2 apa 3, 1 syaratnya. Yaitu harus tunai, yadan biadin. Tidak boleh Adnan beranjak dari ruangan ini, melainkan dia sudah serahkan kepada Abdurrahman sebanyak 280 juta boleh, 300 juta boleh juga. Bila perusahaannya saham ini bukan mewakili emas dan perak, tapi mereka berada di bidang umpamanya sembako, distributor besar beras Jakarta Selatan umpamanya. Ya. Ini boleh dia jual dengan 300 juta dan boleh dicicil. Kata Adnan, kalau cash sekarang 300 juta saya enggak punya. Tapi kalau kamu mau, kan kamu beli rumah. Kan bisa juga kau beli dengan cicil. Saya bayar 100 juta sekarang, 100 juta bulan depan, 100 juta bulan ketiga saya lunasi. Jelas? Jelas ini? Ya. Baik, itu secara umum tentang saham tadi. Dalam pembagian waris juga begini. Seperti dalam kasus tadi kasus warisnya gimana tadi itu? Dibagi berapa tadi hartanya? Coba siapa yang sedang ada kasus waris tanyakan. Ada kerabatnya yang baru meninggal, saya bagi warisnya nanti, cara pembagian hartanya kita bagi dengan saham. Tunjuk tangan. Ada antum yang bapaknya, ibunya, kakeknya baru meninggal? Di mic. Yang meninggal siapa? Assalamualaikum Ustaz. Beberapa waktu yang meninggal ayah saya. Sudah meninggal ayah antum. Ya. Siapa nama ayah anda? Nama ayah saya Heri. Pak Heri. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Dan Allah memberikan tempat di dalam surganya yang mulia. Amin. Pak Heri ini ketika wafat, istri beliau masih hidup? Masih Ustaz. Istrinya dapat 1/8. Ada kertas, tolong pinjam saya kertas saya. Kita mau bagi saham Pak Heri. Minta saya kertas antum 1. Kertas 1. Sudah yakfi. Istri Pak Heri wafat. Istri Pak Heri. Pak Heri wafat. Ahli warisnya istri. Istrinya dapat 1/8. Ibu bapak Pak Heri masih hidup? Tidak Ustaz. Sudah meninggal. Anak beliau ada berapa? Anak ada 4, laki-laki 3, perempuan 1. Sebentar, 3 anak laki. Kemudian 1 anak perempuan. Ya. Ini hartanya dibagi 8. Istri beliau dapat 1, anak dapat sisanya 7. 7 dibagi kepada 3 kali 2, 6 tambah 1, pas bagi 7. Nah laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jelas? Ya Ustaz. Apa yang ditinggalkan aset oleh Pak Heri? Ada rumah? Mungkin yang aset masih dimiliki secara bersama itu ada rumah Ustaz. Rumah, sebentar. Rumah ini dimiliki bersama berdasarkan jumlah saham. Istri Pak Heri siapa namanya? Eti, Ibu Eti. Ibu Etik. Ya. Ibu Eti memiliki 1/8. Kalau rumah ini disewakan, dia mendapat 1 bagian dari harga sewa. Disewa umpamanya per bulan dengan nilai 8 juta, Ibu Etik dapat 1 juta. Masing-masing anak laki-laki Pak Heri dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta. Anak perempuan Pak Heri mendapat 1 juta. Jelas? Yes, Ustaz. Kalau
dijual juga seperti ini. Kalau digusur juga seperti ini. Kalau kemudian ada yang salah satu, kata anak laki-lakinya yang satu orang, yang dua bagian, kata dia, ini rumah posisinya di pinggir jalan besar. Kenapa tidak kita jadikan saja menjadi rumah toko atau ruko? Ya, kata mereka yang berempat, kata mereka yang berempat, kalau direnovasi jadi ruko, kan butuh biaya lagi. Kata anak tadi, saya masukin biaya di situ. Ya, pada saat anak ini akan merombak menjadi ruko, dinilai dulu saham, tanah, dan gedung ini berapa semuanya, dan rumah tadi. Anggap umpamanya nilainya 1 miliar rupiah. Jelas? Yes. Lalu biaya perombakan semuanya hingga menjadi ruko yang siap untuk disewa-sewakan dengan nilai 2 miliar. Berarti anak ini naik sahamnya. Sahamnya tambahnya saja dia sudah dapat 2/3. Ditambah saham dia tadi 2/8. 2/3 keseluruhan tambah 2/8 jadi berapa jadinya? Paham kan ya? Yang jelas paham kan ya? Hah? Jelas antum itu? Kalau kemudian ruko ini disewakan, masing-masing mendapat uang sewa sebesar nilai saham masing-masing. Yang paling banyak mendapat siapa? Anak laki-laki yang merenovasi menjadi ruko tadi. Karena sahamnya sekarang berapa jadinya? 2/3, 75% kan ya? Tambah dia punya saham di awal tadi 2/8 berapa persen itu? 12%, 24. Hah? Pokoknya banyaklah saham dia di situ. Lebih dari 75. Mungkin menjadi 80 atau 90%. Ya. Tapi risikonya dia juga yang paling besar. La qadarallah, terjadi gempa, hancur, hilang uangnya 90%. Yang lain cuma hilang sebesar saham masing-masing. Jelas ini, begini cara bagi waris juga. Masuk dalam saham. Kalau ibunya bilang, yang ibunya Bu Eti tadi kata beliau, saya mah enggak pukir saham-saham saya udah tua, saya ingin dekat kepada Allah aja. Ya, rumah saya tinggal di rumah kalian senang saya tinggal di rumah kalian, saya juga senang dekat dengan cucu saya, kata Bu Eti. Saham saya di ruko tadi saya jual aja. Ya, siapa yang mau beli, silakan di antara kalian, saya mau sedekahkan uangnya untuk bangun masjid rumah saya nanti di surga, kata Bu Eti. Dia lepas sahamnya dengan nilai per hari, dihitung divaluasi lagi, yang saham dia tadi 1/8, yang 1/8 dari 1/3 dari keseluruhan yang saham laki-laki tadi. Jelas ini? Kalau susah ngitungnya minta bantu ke guru matematika. Saya ustadz bukan guru matematika. Jazakallahu khair.